Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Destri Febrianti C, NIM 190303015, kelas A semester 3, dosen wali Dr. Randa Haja Balkis Suraitanov M.Hum. Dan kali ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan dari materi-materi yang sudah saya pelajari dalam semester ini dalam mata kuliah metode penelitian sosial. Dan ini juga sebagai hasil dari ujian akhir semester. Penelitian sosial, logika paradigma sosial, paradigma penelitian sosial. Pertama, Kuhn dan paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma didefinisikan sebagai pandangan dasar tentang apa yang menjadi pokok bahasan yang seharusnya dikaji oleh disiplin ilmu pengetahuan. Mencangkup apa yang seharusnya ditanyakan dan bagaimana rumusan jawaban disertai dengan interpretasi jawaban. Paradigma dalam hal ini adalah konsensus bersama oleh para ahli ilmuwan tentang ilmuwan tertentu yang menjadikannya memiliki corak yang berbeda antara satu komunitas ilmuwan dan komunitas ilmuwan lainnya. Menurut Kant, bahwa revolusi perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak terjadi secara kumulatif, tapi terjadi secara non-kumulatif. Artinya bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak berasal dari gabungan beberapa ilmu pengetahuan yang telah ada, tetapi terjadi secara revolusioner melalui tahapan-tahapan tertentu. Positivisme merupakan bagian dari filsafat abad modern yang dipelopori oleh Auguste Comte. Menurut Thomas Kuhn, positivisme memandang perkembangan ilmu pengetahuan bersifat kumulatif. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan mengalami perkembangan terus sebagai akumulasi yang terjadi sebagai akibat riset para ilmuwan sepanjang sejarah dan perkembangannya. Positivisme juga memfokuskan kriteria ilmiah dan tidak ilmiahnya satu teori atau proposisi melalui prinsip verifikasi. Menurut Kant, objektivitas ilmuwan tidak bersifat otoritatif, hanya sebatas pada sebuah justifikasi kebenaran. Ilmu pengetahuan secara natural memiliki kesempatan dan otonomi dalam pencarian kebenaran antara prediksi dan deteksi sebagai penelusuran ilmiah dalam menentukan kebenaran ilmiah baru. Thomas Kuhn membagi paradigma dalam beberapa tipe paradigma, yaitu paradigma metafisik, paradigma sosiologis, dan paradigma konstruk. Pertama, paradigma metafisik. Paradigma metafisik merupakan paradigma yang mempunyai kebenaran yang relatif, sehingga kapanpun peluang untuk direvolusi, yaitu ketika paradigma atau teori yang lama dapat menggantikan paradigma teori yang baru. Paradigma lama akan digantikan seiring hadirnya paradigma baru. Berikut paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi ini dikemukakan Masterman sebagai konsep explainernya. Kan mengeksplainer dalam hal ini berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan, keputusan, dan aturan umum serta hasil penelitian yang dapat diterima secara umum di masyarakat. Berikut paradigma konstruk. Paradigma konstruk ini adalah konsep yang paling sempit dibandingkan kedua paradigma yang di atas tadi. Paradigma konstruk memahami realitas, khususnya realitas sosial budaya, bersifat plural dan diskonstruksi, sehingga para ilmuwan memahami realitas dari ontologi yang relatif berdasarkan perspektif, kerangka teori dan paradigma tertentu, sehingga dalam perkembangan interpretasi dan kreativitas penelitian menjadi vital karena menjadi bagian dari proses menkonstruksi. Neopositivisme merupakan salah satu tren aliran filsafat pada abad ke-20 yang membentuk aliran positivisme modern. Neopositivisme mencabut filsafat dan pokok persoalannya. Positivisme merupakan empirisme yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, maka tidak akan spekulasi dapat menjadi pengetahuan. Terdapat 3 tahap dalam perkembangan positivisme, yaitu pertama, tempat utama dalam positivisme pertama diberikan pada sosiolog. Walaupun
walaupun peranannya juga diberikan pada teori pengetahuan yang diungkapkan oleh Comte dan tentang logika yang dikemukakan oleh Mill. Berikutnya yang kedua, munculnya tahapan kedua dalam positivisme, yaitu empiris positivisme. Berawal pada tahun 1870-an sampai 1890-an dan berputar dengan Marx dan Averroes. Keduanya menggantikan pengetahuan formal tentang objek-objek nyata objektif yang merupakan suatu ciri positivisme awal. Teknik kuantitatif dari teori ke penelitian empiris. Analisis sekunder Sampson dan Lamb terhadap data survei mengenaikan remaja merupakan contoh penaikan kumulatif berdasarkan paradigma neopositif. Ini menampilkan metode kerja sistematis di mana setiap bab mengikuti jalur 4 langkah, yaitu kerangka teoritis, perencanaan empiris, dan hasil analitis, dan kembali ke teori. Analisis data dilakukan terhadap variabel dengan alat statistik kualitatif untuk menghasilkan model kausal, di mana variabel dihubungkan melalui hubungan sebab akibat. Studi sains konstruksi, kasus kas observasi, partisipan adalah contoh yang baik dan penelitian kualitatif berdasarkan paradigma interpretivisit. Walaupun topiknya mirip dengan studi Sampson dan Lamb, namun cara bekerjanya sangat berbeda. Penulis berpartisipasi penuh dalam kehidupan geng-geng yang menjadi objek penyelidikannya, terlibat dalam apa yang mereka lakukan dan mencatat data yang dengan menulis catatan di buku catatannya selama pengamatan. Berikutnya ada nominal variabel. Nominal variabel ini digunakan untuk membedakan individu data ke dalam buku kategori. Contohnya adalah gender, agama, nama benua untuk negara, atau jenis buku di perpustakaan. Nominal variabel bisa berarti angka, tetapi angka itu tidak memiliki arti sama sekali. Dalam statistik, angka itu tidak dapat dihitung. Adapun yang paling mungkin adalah menghitung berapa banyak satu kategori dibandingkan kategori yang lain. Visualisasi data yang mungkin untuk tipe data ini adalah Precord, sedangkan pengukuran yang mungkin adalah mode, range, dan distribusi frekuensi. Ordinal variabel adalah variabel sama seperti nominal variabel, hanya saja pada ordinal variabel setiap data bisa diurutkan. Contohnya adalah negara yang diurutkan berdasarkan populasi penduduk. Interval variabel juga adalah variabel yang digunakan untuk menggunakan data. Hanya saja pada interval variabel beda satu data dengan data selanjutnya, sama dan memiliki arti atau bisa diukur. Dalam interval variabel, angka 0 tidak memiliki arti angka tersebut. Berikutnya, penelitian eksperimen adalah merupakan metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Penelitian eksperimen merupakan metode inti dari model penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam metode eksperimen, peneliti harus melakukan 3 persyaratan, yaitu kegiatan mengontrol, kegiatan memanipulasi, dan observasi. Dalam penelitian eksperimen, peneliti membagi objek atau subjek yang diteliti menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok treatment dan kontrol. Penelitian eksperimen adalah cara penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lainnya dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Berikutnya ada skala. Skala adalah seperangkat lambang atau angka yang dibuat sehingga melalui aturan lambang atau angka itu dapat ditempatkan posisi individu atau pelaku yang menjadi sasaran penggunaan skala. Selanjutnya dapat dikatakan penskalaan adalah suatu pengukuran kontinum
pada suatu objek, person, atau peristiwa, sehingga penskalaan adalah prosedur dalam menentukan letak stimulus atau responden pada suatu garis kontinum. Berikutnya ada statistik resmi. Statistik resmi adalah statistik yang diterbitkan oleh badan pemerintahan atau badan publis lainnya seperti organisasi internasional sebagai barang publik. Mereka memberikan informasi kualitatif dan kuantitatif pada semua bidang utama kehidupan warga seperti pembangunan ekonomi dan saran, kondisi kehidupan pendidikan dan lingkungan. Selama abad ke-15 dan abad ke-18, statistik adalah metode untuk menghitung dan mendaftar populasi dan sumber daya negara. Istilah statistik berasal dari New Latin statistium selegrum atau Dewan Negara Bagian dan mengikuti para ilmu negara menurut Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Statistik resmi adalah statistik yang disebarkan oleh Sistem Statistik Nasional, kecuali statistik yang secara eksplisit tidak resmi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.